sebagai entrepreneur milenial untuk mengaktifkan ruang kreatif anak Medan? Terima kasih Kak, terima kasih juga teman-teman milenial. Bagaimana mengaktifkan Kak ya? Konsep dari Bang Bobi sendiri itu bagaimana Bang untuk mengaktifkan ruang milenial? Ruang milenial ya. Saya rasa sih Kak ya, saya juga masih masuk kaum milenial ya. Mudah-mudahan masih masuk nih Kak. Karena jujur ya umur saya masih 28, sebentar lagi mau 29, 4 hari lagi. Yang saya rasakan ya, karena yang saya juga bergelutnya memang di dunia bisnis juga dari kemarin. Yang saya rasakan pertama kali kami nih, kita semuanya kaum milenial anak muda ketika terjun ke suatu lini atau ke suatu usaha atau produk apapun yang kurang ataupun yang paling berat kita rasakan itu adalah kita tuh tidak sulit untuk dianggap pertama kali. Masalah kepercayaan, mulai dari kepercayaan sesama pengusaha, habis itu kepercayaan supporting juga, misalnya dari usaha itu dari perbankan bahkan sampai ke pemerintah. Itu dari sisi anak mudanya yang mulai merangkak ke bisnis itu sangat susah mendapatkan kepercayaan. Kita selalu di-underestimate-kan kalau anak muda ini belum ada ilmunya, belum ada ngapa-ngapain dan harus berpengalaman dulu, minimal berapa tahun lah. Gimana kita dapat pengalamannya kalau ketika kita mau coba pengalaman itu tidak pernah tidak pernah dianggap, tidak pernah dilihat. Nah, jadi menurut saya suatu kota atau suatu daerah kalau mau memajukan milenialnya itu yang pertama sekali harus diapresiasi dulu pergerakan milenial. Jadi apapun pergerakan milenial ini kalau tidak diapresiasi itu sangat sulit. Pertama sangat sulit bertahan. Yang kedua dia akan melihat tempat lain yang mau mengapresiasi prestasi dia. Saya rasa di Medan sangat banyak ya anak-anak muda Medan yang berprestasi, yang sekarang saya lihat itu tempat tinggalnya bukan di Medan lagi, lari ke Jakarta, lari ke daerah lain. Jujur termasuk saya sendiri, karena yang pertama kali saya keluar dari Medan memang ikut orang tua saya di perkebunan, pindah sini. Tapi setelah saya lulus S1 saya dibebaskan mau tinggal di Jakarta atau kembali ke Medan, dan saya coba kembali ke Medan dan mencoba membuka usaha di Medan. Pada saat itu saya juga merasakan sangat sulit sekali untuk mendapatkan apresiasi kita yang milenial ini untuk membangun suatu usaha. Belum apa-apa kita sudah harus ikut campur, harus berkecimpung dalam beratnya kontestasi di lapangan yang mungkin bagi pengusaha yang sudah existing berapa tahun, didatangi 1-2 orang per hari itu masih oke lah, dikasih berapa puluh ribu, tapi bagi kita UMKM, bagi kita pemula, kita didatangi satu hari itu ada 2 orang aja untuk masalah keamanan, apapun segala macam, itu sangat sulit gitu. Itu sangat sulit dan sangat berarti. Ada mungkin yang 20.000 sehari itu nggak ada artinya, tapi ada bagi kita pebisnis yang merintis dari awal, merintis dari kecil, dari nol. Nah itu 20.000 per hari itu sangat berat gitu. Dan itu perlu diapresiasi. Bagaimana anak-anak muda kita ini bisa lebih aktif kalau kita minta anak muda kita yang aktif dalam membangun kota kita harus bisa pastikan dulu nggak
anak muda ini bisa aktif dalam mencari atau mengisi kantong mereka sendiri dulu. Kalau itu saja sudah tidak aktif ya jangan pula ditambah pikiran bangun kota kan gitu teman-teman yang mungkin yang dari milenial. Jadi saya rasa yang harus dihidupkan itu adalah pertama adalah lingkungan atau perubahan ekonominya dulu. Kita lihat anak muda ini seberapa besar potensi anak muda ini bisa kita gunakan dalam membangkitkan perekonomian. Karena disampaikan tadi sama teman-teman milenial juga, UMKM itu adalah ujung tombaknya ekonomi suatu negara. Di Medan juga di kota Medan juga begitu, dari Sumatera Utara seperti itu. Berapa kali krisis masalah UMKM tidak terkena dampak, tapi ini krisisnya dimulai dari wabah, dan wabah itu bukan mengenal korporasi, tidak mengenal korporasi atau UMKM yang menyerang semuanya dan terkena efek semuanya. Dan ini kita dipaksa menjadikan UMKM yang sudah berjalan, teman yang mau berjalan, dipaksa mengikuti tren milenial. Dan itu berarti sekarang kita lihat di daerah kita ini belum siap. Karena belum siap, karena dari kemarin tidak diapresiasi cara milenial. Kalau dari kemarin sudah diapresiasi cara milenial, mungkin begitu ada efek pandemi ini yang efeknya lari ke perekonomian sampai ke titik UMKM. Kalau infrastruktur ekonomi milenialnya sudah ada, mungkin akan cepat untuk recovery-nya. Tapi karena ini belum ada, ya sekarang masih tahap recovery untuk masalah ekonomi ala milenial kan gitu ya. Mungkin itu yang pandangan dari saya. Baik, terima kasih Bang Bobi. Sebelumnya kan kita tahu di Kota Medan ini Bang Bobi sendiri bisa dikatakan seseorang yang menjadi panutan di Kota Medan ini sebagai milenial, gitu kan? Kira-kira apa sih Bang pesan untuk anak-anak milenial di Kota Medan ini? Ya pesannya apa ya? Tetap jadi diri sendiri aja, tetap fokus sama yang kita inginkan. Karena cerita sedikit saja nih, nggak tahu jadi motivasi atau tidak. Ketika baru lulus kuliah juga, namanya orang tua itu dulu sangat ingin saya menjadi namanya PNS, BUMN ataupun pegawai segala macam seperti itu. Tinggal keteguhan kita mempertahankan cita-cita kita dan meyakinkan cita-cita kita. Karena kalau kita sudah bisa meyakinkan orang tua kita akan cita-cita kita, ya pastilah, percayalah teman-teman, bakal lebih bisa meyakinkan orang lain. Kalau di bisnis bisa lebih, orang tuanya sudah bisa kita yakinkan, apalagi calon-calon partner atau calon-calon konsumen kita harusnya lebih bisa kita yakinkan. Itu aja mungkin. Oke, jadi Bang, intinya kalau pesan untuk anak-anak muda ataupun anak milenial di Kota Medan ini harus lebih teguh gitu ya Bang, dalam mencapai tujuannya. Harus teguh, jadi kita bisa meyakinkan orang-orang di sekitar kita juga. Salah satu mungkin tadi saya dengar yang masalah kreatif ya, kreatif aktif itu bahasanya keren banget Bang. Kreatif bukan mau sedikit komentar saja masalah pertanyaan tadi untuk kepemimpinan Kota Medan ini 3 kali berturut-turut gitu ya. 3 kali berturut-turut berarti itu mulai dari pemilihan pertama ya, pemilihan langsung pertama kali wali kota Medan sampai saat ini belum ada yang lulus gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita masih di bangku sekolah, di bangku kuliah, kira-kira dalam satu kelas kalau ada 10 murid gitu ya, yang tidak lulus 2, itu mungkin yang bisa kita salahkan adalah muridnya. Tapi kalau dalam satu kelas isinya 10 itu nggak lulus, kira-kira perlu kita salahkan siapanya? Muridnya atau pengajarnya atau apanya gitu?
Nah itulah yang harus mungkin harus kita jadikan pola pikir kita juga. Dari mulai pemilihan pertama sampai sekarang itu pemimpin kita tidak ada yang lulus. Nah sekarang apakah benar pure salah pemimpinnya, oknumnya, atau memang salah kitanya juga gitu. Nah itu juga yang mungkin teman-teman milenial bisa dibahas juga nanti. Kalau tadi dibilang sistem birokrasinya itu memang yang salah gitu. Berarti mungkin salahnya para pemimpin kita kenapa sistemnya tidak diubah, kan itu saja. Atau mungkin pemimpin kita yang kemarin mengikuti sistem yang salah. Nah berarti yang harus disalahkan itu adalah sistemnya. Nah itu mungkin salah satu pemutus sistem yang sudah bercokol lama seperti itu. Benar kata teman-teman milenial tadi, mungkin perlu satu generasi yang tidak terikut dalam generasi yang bercokol lama tadi itu, ataupun generasi yang mengikuti sistem yang sudah lama tadi. Perlu ada generasi baru, pemikiran baru yang mungkin katanya belum paham tentang politik, belum paham tentang birokrasi. Saya rasa itu sekarang karena sistem birokrasinya, kalau dari sistem birokrasi baik, yang masuk ini tidak paham birokrasi, boleh dibilang itu satu kekurangan. Tapi kalau sistem birokrasinya buruk dan yang masuk ini adalah sistem birokrasi membawa pemikiran dan ekosistem yang baru, saya rasa itu bukan kelemahan, tapi itu adalah suatu kelebihan. Mungkin itu yang mungkin bisa jadi satu pandangan bagi kita semua bagaimana mencari seorang pemimpin di suatu kota ataupun suatu daerah. Itu saja mungkin Kak. Terima kasih. Oke, baik Bang Bobi, terima kasih. Mungkin kita udah mau di penghujung acara. Jadi kalau berbicara mengenai pemimpin, mungkin ini cukup unik ya, dan cukup pastinya seru gitu. Tapi mungkin kita akan bahas di statement acara Parlemen Milenial Medan selanjutnya. Jadi mungkin sebelum kita tutup, kita akan mau mendengar dulu nih Pak closing statement dari abang-abang narasumber hari ini. Mungkin boleh dari Bang Aulia terlebih dahulu. Mungkin untuk proses statement saya sih, karena saya akan bahas mengenai pendidikan. Bahwasanya pendidikan itu ialah dasar dari suatu pembangunan suatu daerah atau negara. Jika rakyatnya pintar, cerdas dan berkreatif, tentu suatu negara atau suatu wilayah tersebut akan maju lagi. Mungkin bisa ya. Baik, untuk Bang Mahfud sendiri gimana nih Pak closing statement-nya? Ya, closing statement dari saya ini juga menyentil sedikit. Jadi milenial itu sudah menunjukkan baliknya sebagai fondasi, sebagai ujung tombak dari daerah atau kota. Pemerintah harusnya itu membina SDM tersebut. Jika pemerintah tidak membinanya, daerah atau kota tersebut akan ketertinggalan. Mungkin seperti itu aja. Oke, selanjutnya tuh Bang Joshua. Mungkin proses dari saya itu adalah pemerintah maju adalah dengan pemimpin-pemimpinnya juga yang jujur. Jadi ketika pemimpinnya tidak jujur, maka pemerintahnya tidak akan jujur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke Bang, untuk Bang Syarif sendiri gimana nih Bang? Closing statement dari saya, mungkin kalau udah jadi pemimpin pemerintah Kota Medan, setidaknya amanah dari 5 tahun yang diberikan pemerintah, yang sebelum sosok lain di depan, sosok di atas dan di bawah anjlok, itu terlalu nggak bagus kan, sehingga yang memilih itu terbaca. Jadi seperti saya bilang tadi, jadilah pemimpinan reak tapi aktif. Terima kasih. Oke. Untuk Bang Syarif sendiri gimana nih Bang?
mati kan. Yang ini dia nih. Sini. Karena tadi saya rasa maka menurut saya ya pemimpin harus bisa menjadi seorang yang bijaksana ya, bukan melulu soal menegakkan kebenaran yang akan menghancurkan berbagai masalah pihak, tapi lebih ke arah bagaimana bisa memanajemen banyak kepala dan membangun sistem yang dapat diawasi dengan baik sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, di acara tahun milenial ini saya pernah mengulang tahun milenial ke-430 ini. Mungkin kita pernah bukan hanya sebagai followers tapi juga sebagai pemimpin. Dan selalu saya akan menghubungi diri saya bahwa pemimpin yang bijaksana itu adalah pemimpin bukan yang membela orang-orang banyak, tetapi yang membela orang